soal percaya nggak percaya loh ya. Kita ini dipantau sekian ratus juta netizen masyarakat Indonesia. Jadi menghindari spekulasi liar di luar, nggak mau menjadi kembali bola panas ke kita lagi, kita buka mediasi ini, kita kasih lihat. Tapi kan nggak ada kamera, saya tanya, live nggak ada. Sementara waktu Novi, kita live kan, Densu, dan harusnya seperti itu dong, ini enggak. Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to back aku channel guys. Ya betul sekali, Yulia Saksana. Jangan lupa di subscribe. Yang belum subscribe, yang udah subscribe terima kasih banyak buat kalian. Love. Gimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Dan yang lagi sakit, jangan lupa tetap semangat untuk sembuh dan diminum obatnya. Oke? Aku lagi emosi gara-gara si Agus ini beritanya udah berseliweran lagi di mana-mana. Kamu sebagai netizen aja kesel lihat tingkah laku polanya si Agus sama keluarganya itu. Kenapa sih nggak ada gitu salah satu keluarganya yang ngebaik-baikin si Agus, bilangnya udah hai Gus gitu kan, kita emang di pihak di posisi yang salah karena kasus kemarin dari awal gitu, ya udah terima aja. Sekarang jadi masalahnya melebar kemana-mana, nggak kelar-kelar ini masalah. Gos tantrum segala nangis, Agus bukan orang jahat, Halah, Allahu Akbar, udah kayak anak kecil dia minta ini, minta jajan. Kita dengarkan ini tanggapannya Kak Emma Waroka ya, yang lagi diwawancari sama siapa itu, sama ini investigasi guys, intens investigasi. Karena Kak Emma Waroka itu dia yang berada di lokasi saat kemarin mediasi di meja bundar itu, dia berada di situ. Kita simak, kita dengarkan. Ini pemikiran aku ya, pemikiran aku pribadi orang awam nih. Kalau Farhad Abbas bersikukuh ini uang Agus karena dari rekening donatur sudah dipindahkan masuk ke rekening Agus, berarti sudah haknya Agus. Itu adalah keyakinannya Farhad Abbas. Saya dengan sangat pengen tahu dan juga sangat penasarannya saya, kalau seperti itu hukum Indonesia, berarti di hari Agus datang ke bank dengan sadar, dengan rela, ikhlas, dan melakukan SOP dengan baik ya, bahkan ada saksinya yaitu dari orang bank yang di situ. Berarti kan Agus sudah memindahkan uangnya ke dalam rekening yayasan, berarti sudah milik yayasan dong. Prinsipnya sama, memindahkan rekening kepada rekening lain dengan ikhlas. Benar nggak? Berarti harusnya hal yang dipercayai dan diyakini dengan argumennya Farhad Abbas itu berlaku juga untuk Agus sudah memindahkan uang dengan ikhlas, dengan sadar, dengan SOP yang tepat di bank ke rekening yayasan. Aku cuma pengen ini aja sih ya, di luar dari yang acara mediasi kemarin, itu terlintas di pikiran aku dari kemarin. Lalu kembali ke meja press conference ya, Novi ternyata dengan omnya sendiri ya, itu kan omnya Novi sendiri, Om Brain, kuasa hukumnya, tidak terjadi kesepakatan. Dan aku memang sempat ngobrol di meja juga dengan salah satu dari rekan satu kantornya Om Brian itu. Dia bilang memang ini kayaknya nggak akan terjadi deh kesepakatan ini, karena sudah kami buat pun Novi nggak setuju gitu kan. Nggak setujunya ya karena Densu juga sudah titip pesan ke aku juga, jangan tanda tangan dulu ya sampai benar-benar duduk di Kemensos itu loh tanggal 28 gitu. Tapi kan diburu-buru harus tanda tangan dong, ini kan antara Novi dengan Agus gitu kan. Tidak seperti itu. Tanda tangan itu kan berarti mengikat mati itu tanda tangan, dengan mematuhi semua pasal-pasal. Apabila sudah tanda tangan, kita tunduk kepada pasal yang sudah kita tanda tangani kan. Kalau tidak melakukan, kita melanggar hukum, langsung bisa masuk dong dengan mudahnya bahwa ini sudah melakukan pelanggaran hukum, sudah tanda tangan setuju tapi melanggar pasal 1, 2, 3, 4, 5. Aduh. Jadi kemarin tuh waktu walk out kaget, tapi gue juga yes, bagus, karena memang harus nunggu dulu gitu. Oh berarti emang menurut KMA ini langkah Novi yang untuk walkout itu bagus? Bagus, aku ada kok videonya. Memang aku bilang kalau di live yang aku sebelum Novi datang, aku sama Giri kan berdua kita nge-live, itu tuh ada tuh aku bilang gini, sebelum Bang Farhad masuk ketemu aku di situ, aku bilang ini kalau nggak ada live, nggak boleh live, nggak ada kamera live, kita walkout aja. Bahkan sebelum melihat draft gue udah suruh walkout, keluar aja ini, karena kan harus transparan dong, harus terbuka, menghindari apa? Bukan soal percaya nggak percaya loh ya. Kita ini dipantau sekian ratus juta netizen masyarakat Indonesia. Jadi menghindari spekulasi liar di luar, nggak mau menjadi kembali bola panas ke kita lagi, kita buka mediasi ini, kita kasih lihat. Tapi kan nggak ada kamera, saya tanya, live nggak ada. Sementara waktu Novi, kita live kan, Densu, dan harusnya seperti itu dong, ini enggak. Adanya berita dari iNews, tapi beritanya berita nanti, bukan live. Oh ya udah, kalau nggak boleh kita buat, aku udah bilang gitu. Tapi ternyata TikTokku boleh. Kalau kameraku nggak boleh dimatiin, gue keluar langsung saat itu juga. Ngapain di situ? Untuk apa? Kak, momen yang waktu
di meja bundar itu kan lagi Teleponan. pas teleponan sama Densu itu kan Novi sempat ditunjuk-tunjuk tuh. Iya. Sama Gary juga dibilang, Gary kamu jangan provokator gitu, menyayangi yang, sih. yang dibilang provokator itu Gary-Gary Gary, itu provokator iya. si Densu kan, iya sayang banget sampai berdiri gitu. Tapi memang aku sendiri pada saat ketemu yang aku dapatkan itu adalah pertama kali aku langsung dibilang, oh ya kita mau laporin Mama Raka, sudah ada LP-nya. Oh. Langsung ke aku gitu, dan aku ada saksinya juga di meja itu. Ya sambil ini apa namanya, kan ada musik. Ya kita udah laporin ya, ada LP-nya nomor 65 sekian, 69 berapa. Oh iya silakan, aku bilang silakan laporkan. Jadi kayaknya bentuk-bentuk hal seperti itu tuh menurut aku nggak ini ya, nggak ngaruh gitu loh. Gua terserah, orang boleh melapor kepada Polda, Polres, terserah, laporan orang masuk. Tapi kan prosesnya kita lihat, ya kan prosesnya seperti apa. Menunjuk-nunjuk marah-marah ya itu nggak tahu apakah gayanya memang seperti itu, karena waktu ketemu aku juga bilang, oh ya berapa kali tuh waktu ketemu di depan di meja bilang begitu, di mic juga bilang begitu, sudah lapor, sudah LP, oke silahkan gitu loh. Gitu. Tapi kelihatannya tuh kan kayak Novi tuh kayak di posisi terpojokan gitu ya, kayak pada saat momen yang di meja Kita cuma bundar. bertiga. Iya, di meja meja bundar, terus akhirnya pindah ke Iya. kompres gitu. Jadi cuma ada Novi, Gary. Gary sama aku yang tidak setuju dengan apa namanya kesepakatan. Yang lainnya itu yang dari tim kuasa hukumnya, yang Om Ryan, mereka yang nulis draftnya, mereka yang bikin. Oh berarti ini disclaimer dulu ya, guys. Berarti itu isi draftnya itu yang ngebuat itu dari Tim kuasa hukumnya, maka aku bingung. Kok bisa begitu isinya? Dan kayak yang, iya bagus ya ini. Aduh, tapi tanpa sepengetahuan Novi kah itu atau gimana? Novi belum ngomong sama aku, makanya aku bingung gitu loh. Mungkin Novi menyerahkan ke kuasa hukumnya untuk merancang draft, tapi pada saat dibaca lagi, mungkin last minute atau gimana, terus I don't know gitu loh, kok bisa draft itu terbentuk seperti itu intinya. Kok jadinya kok kayak gitu draftnya gitu, kok isinya berat sekali buat Novi ke depannya gitu loh. Menjamin donasi untuk Agus apabila diperlukan dan uang donasi yang lama itu sudah habis, harus melakukan donasi yang baru. Dan harus biarpun satu udah meninggal tetap ahli waris yang akan melanjutkan. Aduh itu berat banget sih. Dan itu kayaknya kalau dibuat oleh kuasa hukumnya dari yayasan itu kok bisa gitu loh. Saya juga nih akal sehat saya sendiri ini nggak habis pikir, nggak kayak what, beneran nih buat kayak begitu, kenapa? Tapi nggak tahu ya, aku sangat penasaran juga gimana ke Kemensos ini sebenarnya menanggapi kasus ini. Itu sih, karena kalau ngeliat dari kemarin tuh yang kemarin aku lihat cuma kayak ada kesepakatan antara kuasa hukum dan kuasa hukum gitu. Iya kan? Which is yang satu sangat mengangkat, menjunjung tinggi kliennya nih si Agus nih, ini orang yang harus kayak habis sembuh juga. Kalau dia masih sakitnya kan melebar loh. Ada sakit psikis juga kan? Sakit psikis kapan sembuhnya? Nobody knows. Mata bisa dipasang, kulit bisa dioperasi. Sakit psikis kapan sembuhnya ini? Nobody knows sampai kapan. Dan kebutuhan-kebutuhan yang lainnya ada batasnya seperti apa gitu kan? Nah itu kayak dia menjunjung tinggi banget, ini orang yang betul-betul harus ditolong sampai selama-lama bisa si yayasan nolong. Yang satunya mengiyakan untuk nolong nih, ayo tolong segitu-gitunya gitu. Aduh, kok kayaknya nih nggak fair buat Novi dan yayasannya ya. Kaima, tapi Kaima juga kan pada saat waktu Novi keluar itu kan Kaima juga nggak lama juga keluar juga ya? Iya. Itu mungkin alasannya kenapa? Aku keluar, ya udah rame, udah pada tepuk tangan, udah gitu. Ya pengacara gitu kan. Hidup pengacara, rupanya peluk-pelukan tuh Brian sama si Krisnamurti sama Fred Abbas. Itu pengacara. Aku kan lagi agak di belakang karena HP ku tinggal 8%, aku ngecas tuh. Sambil tetap kawan nggak boleh mati kan HP sampai habis gitu kan. Supaya netizen tetap bisa lihat gitu kejadian asli-aslinya. Terus si Brian ini keluar makanya berkaca-kaca. Iya. Udah dia mau nangis, dia emosi juga kan mungkin. Ternyata draft yang gua bikin nggak diinin sama Novi nih gitu kan. Novinya walk out. Ya itu resiko Anda gitu loh. Karena Anda berprofesi sebagai kuasa hukum, tetapi Novi sebagai pemilik yayasan juga mempunyai tanggung jawab kepada para donatur, pastinya dan tentunya akan menentukan yang mana yang posisi dia itu dan yayasannya sendiri pun bisa aman ke depannya gitu loh. Iya kan, pastinya karena menyangkut banyak orang gitu. Dan setelah keluar, loh kok tinggal gue sendiri di sarang macan gitu kan. Alamak, gue kabur, gue tarik langsung copot itu chargeran bodo amat 10% naik 20%. Bodo amat, gue kabur langsung di berhenti wartawan. Mbak, gimana? Nggak perlu makan, pusing. Bener sih, aku pusing, kepala gue nggak makan soalnya kan, nungguin kayak gitu, tegang kayak gitu. Aduh, udah deh. Akhirnya selamat nih pulang, langsung naik ke mobil pulang. Tapi dari Kaima sendiri nggak ada niatan untuk kayak menjadi penyambung lidah Novi gitu atau maksudnya jadi kan itu kan walkout Novi, mungkin dari Kaima ini mungkin untuk penyambung lidah kayak oke, di situ dulu mungkin akan menyampaikan apa ke pihaknya sebelah gitu. Aduh, nggak akan bisa. Kayak didengar aja, enggak lah, nggak bakal didengar. Itu mah intinya sudah satu keputusan bulat kok kalau dari pihaknya Agus itu mereka mau uangnya dihabis full total. Jadi siapapun, aku rasa justru aku malah menyarankan kepada timnya Novi, Mas Gary ya yang masih ada membackup Novi juga, Denny Sumargo, Bang Densu dan Pablo ya kan, Pablo Benua itu kan termasuk yang masih kita berpihak di donatur ya, kita membawa aspirasi donatur.
nanti di Kemensos ini sampaikan aspirasi di donatur dan sebisa mungkin dapatkan juga payung hukum yang bisa mengakomodir 8.000 orang donatur ini gitu. Bukan apa ya, bukan nggak ada orangnya loh, ini orang-orang yang nyata gitu, para donatur yang berhati, berjiwa sosial gitu. Jadi coba juga didengarkan suara hatinya donatur. Dan tadi prinsip yang katanya Farhad Abbas, apabila rekening itu sudah masuk uang orang ke rekening orang tersebut dengan ikhlas, ya kan, sudah memberikan donasi, sudah mentransfer gitu dengan sadar, berarti Agus juga sudah mentransfer dengan sadar, dengan ikhlas ke yayasan. Sudah dong, clear dong harusnya seperti itu. Tapi nanti kita lihatlah di Kemensos seperti apa keputusannya. Kayak Mak, yang mengejutkan itu kan ketika Brian Paneda itu mengatakan bahwa sudah tidak menjadi kuasa hukumnya Novi lagi gitu. Itu yang paling mengejutkan sebenarnya di dalam. Shocking banget sih. Iya, menyangka nggak sih Kak akan kejadian? Enggak nyangka sama sekali. Saya juga kaget waktu kelihatan tegang sekali gitu, kok ini nggak kompak internal mereka gitu. Dan apabila memang mau mengundurkan diri, saya rasa kenapa harus di depan para lawyer yang lain. Maksudnya ini keponakan sendiri loh, dan keluarga itu kan nggak ada yang bisa gantiin ya, kalau menurut aku ya. Mau profesi kita gimana, kita dijunjung tinggi oleh kerabat kerja seprofesi yang lainnya, come on, ini ada keluarga kita sendiri yang sedang kejepit gitu kan. Seharusnya kita bisa mengundurkan diri di luar forum gitu, jangan menambah lagi seperti kayak kesannya gitu kayak gue nggak sama dia nih, gue nggak sama si Novi. Mau dapat apa sih? Terus mau dapat apa? Ya kan, itu menurut aku sih kemarin itu sangat disayangkan dan sangat tidak dewasa sih. Gitu, sangat tidak dewasa hal seperti itu. Harusnya bisa menahan emosi. Baiklah, kalau saya ya, baiklah, karena tidak ada kesepakatan, belum ada kesepakatan, mohon kami selesaikan dengan internal kami dan akan kembali dengan kondisi yang mungkin akan lebih kondusif, atau mungkin kita bisa ke Kemensos, kita akan atur waktu lain kali. Terima kasih, assalamualaikum. Itu harusnya kalau saya seperti itu. Tapi lihat, orang tuh kadang-kadang memang terbawa suasana sih. Iya, sangat disayangkan karena ini masih keluarganya Novi. Omnya loh, nggak tahu omnya dari mana, tapi lu kalau ada kok jadi gue lu pingsan habis itu. Belum makan, asam lambung naik, baterai tinggal 8%. Netizen bilang jangan matiin live terus. Kita mau lihat itu. Udah nggak tahu ya Allah. Gila. Kak, tapi di sela-sela itu kan tim kuasa hukumnya Agus itu kan sangat memuji-muji ya si Brian ini kemarin gitu pada saat press conference gitu. Itu gimana tuh saat? Aku kaget dong ya, karena tadi ya, apa karena teman seprofesi? Apa karena merasa sebagai apa gitu, nggak ngerti. Karena kan ya hidup pengacara. Hah? Oh jadi mau ada kubu donatur, kubu pengacara yang mana nih? Pengacara Pablo Benua dan Gary pengacara juga gitu, tapi mereka pro donatur ya. So yang mana nih yang hidup pengacara ya kan? Karena buat masyarakat Indonesia yang 200 juta sekian ini sangat mendukung donatur untuk betul-betul diapresiasi polling yang sudah terjadi gitu loh. Jadi yang hidup pengacara yang mana dulu gitu kan? Nggak tahu lah kenapa menjadi seperti itu, tapi sangat disayangkan sih, sangat disayangkan. Kayaknya tapi dari isi draft itu kayaknya tahu nggak sih maksudnya apa yang merugikan Novi gitu di poin-poinnya itu? Iya, itu yang poin-poin yang aku bilang pasal 3. Pasal 3 itu dia jadi isinya itu apabila seluruh dana donasi yang dipergunakan untuk biaya pengobatan mata dan luka bakar pihak pertama ya berarti Agus ya telah habis terpakai dan selanjutnya diperlukan dana lanjutan, maka pihak kedua Novi akan melakukan penggalangan donasi lanjutan sesuai dengan ketentuan undang-undang dan peraturan yang berlaku. Oh, itu yang buat janggal menurut. 1,5 miliar kalau habis buka lagi, ya Allah, ini aja udah huru hara, terus diharuskan begini kan enggak banget. Yang kedua, bahwa kesepakatan bersama ini tidak akan berakhir dan atau dibatalkan dengan permintaan salah satu pihak, akan tetapi harus dengan kesepakatan dan persetujuan tertulis para pihak, serta tidak akan berakhir. Jadi ini nggak mau berakhir dengan meninggalnya salah satu pihak, akan tetapi diteruskan dan wajib dipenuhi oleh para ahli waris atau penerima hak masing-masing. Wah, ini kasih kacau. Jadi tidak akan berakhir dan atau dibatalkan, nggak akan. Apabila dengan permintaan cuma dari salah satu, harus dua-duanya setuju. Kalau Agus begini, udah selesai Novi. Nggak boleh kayak gini. Ini apa? Ya? Betul. Oke. Kak, ini lagi soal setelah Novi walkout itu kan tim pengacaranya Agus ya terutama mengungkapkan bahwa agar supaya menangkap Novi gitu. Karena Novi ini orang jahat, karena dugaan pemerasan dan pengancaman menjadi nyata gitu. Gimana Kak? Aduh, jangan bikin pencemaran nama baik deh. Dan jangan membuat berita hoax dan juga perbuatan tidak menyenangkan, itu ada pasal-pasalnya loh. Kita nggak bisa asal berstatement di sosial media, belum lagi undang-undang ITE, karena kan direkam juga kan oleh media. Apa buktinya Novi jahat? Apa bisa dibuktikan nggak? Kalau memang tidak bisa dibuktikan, itu kan sudah penyemaran nama baik. Ya, yang wise lah, yang bijaksana. Pihak Novi, pihak Agus, dua-duanya punya keinginan dan punya backgroundnya masing-masing dengan buktinya masing-masing juga. Kita lihat di pengadilan, kalau memang ini maju pengadilan. Mau gimana ujung-ujungnya, ya kan? Gitu. Tapi sebelum pengadilan memutuskan siapa yang jahat, siapa yang bersalah, jangan kita sudah memvonis orang itu jahat. Gitu. Oke. Kak Denny Sumargo juga bilang katanya
uang donasi itu mendingan lebih baik ditarik aja gitu yang dari Yayasan Novi, terus dibagi-bagikan aja gitu orang yang terkena musibah atau bencana alam gitu. Ya itulah, aku kan nggak paham mekanismenya ya. Kalau itu statement seperti itu, aku rasa dikembalikan lagi ke Kemensos, ke Kemensos dan siapapun lah yang dinsos gitu ya, dinas sosial atau Kementerian Sosial untuk memutuskan gitu ya, gitu. Oke, Kak, ini para pengacara donatur juga sudah ancang-ancang ingin memperkarakan Agus secara hukum baik pidana ataupun perdata pada saat semalam itu bikin press conference. Iya, bebas ya. Maksudnya tadi aku juga bilang kan, siapapun orangnya punya hak untuk melaporkan apabila merasa tidak dapat keadilan. Jadi ya kalau ada pihak yang melaporkan Agus juga karena merasa tidak mendapatkan keadilan, tidak merasa haknya juga diambil gitu ya, atau perbuatan yang melanggar norma-norma yang ada di masyarakat kita, ya bisa aja. Nanti yang memutuskan pengadilan. Oke. Kak, pengacara donatur juga kemarin semalam dan Herwanto memuji aksi walkoutnya Novi ini dan menyayangkan dengan aksi mundurnya Brahim Paneda sebagai pengacara Novi, dan Herwanto itu mengatakan siap tempur kepada Farhad. Bukannya dia udah ada kasusnya juga kan yang kemarin? Iya, boleh aja sih. Kita lihat aja actionnya ke depannya seperti apa. Aku sih berharap memang benar-benar ada tim kuasa hukum yang solid untuk menolong dan memproses ya Novi dan yayasannya gitu, dengan lebih membela, lebih mendengarkan kliennya itu, dan mencari upaya-upaya hukum yang bisa mengamankan kliennya. Jangan lagi seperti yang kemarin itu menurut aku nggak fair untuk Novi gitu loh, untuk yayasan. Ya aku sih masih berharap benar-benar ada tim kuasa hukum yang solid ya untuk Novi ke depan, karena kan masih panjang nih jalannya. Oke, terakhir Kak, mungkin pesan dari KMA Waroka untuk tim kuasa hukumnya Agus, terus kepada Agusnya juga, untuk Novi juga, dan tim kuasa hukumnya mungkin apa? Apakah ada sesuatu jangan gitu dari kakak gitu? Ya kalau aku sih lihat sudah mengalami deadlock, berarti sudah jalan buntu untuk melakukan kesepakatan yang mana memang tidak bisa disepakati, jelas sekali. Berarti proses kedepannya ya sama-sama melihat bagaimana di Kemensos atau Dinsos, dan laporan yang sudah berjalan apakah akan dijalankan. Menurut aku sebenarnya udah patah hati ya, cukup patah hati gitu, karena aku melihat ego sangat tinggi sekali ya kan. Juga masing-masing pihak punya pendapatnya masing-masing, punya senjatanya masing-masing. Jadi aku sebagai mata netizen, orang awam yang nggak ngerti hukum, hanya bisa menunggu keputusan dari negara kita nih ya, dari pengadilan nanti, memang kalau misalnya masuk pengadilan atau didamaikan di Kemensos, seperti apa hasilnya. Dan aku tetap berharap donatur mendapatkan haknya sebagai orang-orang yang sudah berjiwa sosial dan menyumbang itu dengan keikhlasan gitu ya, tetapi juga uang sumbangannya dipergunakan dengan amanah, itu dipegang dengan semestinya. Dan itu yang aku harapan aku ya, itu yang harusnya menjadi pelajaran buat kita masyarakat, pengen lihat bahwa di negara kita tuh ada keadilan buat donatur. Jadi bukan sembarangan orang memberikan donasi terus donasi bisa dibuat apa-apa aja gitu loh. Aku dari awal kan seperti itu. Untuk Novi, dapatkan kuasa hukum yang baru yang memang bisa lebih solid membela Novi, lebih condong untuk memberikan kekuatan hukum buat yayasannya. Dan untuk tim Farhad Abbas, Agus, no comment. Thank you for watching. Bye bye. Assalamualaikum.